Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa anak. Siap semua. Siap. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah semua sehat. Gimana? Semuanya masuk? Masuk. Ada yang nggak masuk? Tidak. Ya, cukup. Alhamdulillah jika semua masuk dan semua sehat. Materi untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin sudah aku sampaikan. Baik, untuk hari ini materi kita adalah tentang energi listrik, ya. Energi listrik yang ada di lingkungan kita. Energi listrik yang ada di lingkungan kita itu pada awalnya manusia penasaran bagaimana sih kok bisa terjadinya petir, bagaimana kok bisa terjadinya ada kilat. Pernah lihat kilat hujan? Pernah merasakan hujan? Ada kilat petir? Terang apa gelap ketika ada kilat itu? Terang. Kaget gitu. Iya. Kaget? Kaget. Takut? Takut. Penasaran? Kok bisa seperti itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab bagaimana bisa terjadinya petir, kilat? Oke? Tidak ada? Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu, Kak Guru akan sampaikan sedikit sebelum kita memasuki materi. Ya, di sini ada beberapa indikator capaian yang harus kalian bisa, yang harus kalian capai setelah kita belajar ini nanti. Ya, setelah kita belajar ini materi nanti, harapan Pak Guru, harapan kita semua, kalian mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia. Ini materi kita, materi bahasa Indonesia. Nanti ada teks yang sudah Kak Guru siapkan yang harus kalian baca. Indikator yang kedua atau capaian yang harus kalian miliki nanti setelah kita belajar ini, yang kedua adalah mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang sudah kalian baca nanti. Ya. Kemudian indikator yang ketiga, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nanti kalian akan Kak Guru minta untuk merangkai rangkaian listrik, kemudian mencari ini alatnya apa saja, kemudian fungsinya apa saja, aki apa fungsinya, kabel apa fungsinya, lampu apa fungsinya, kemudian satu lagi apa? Saklar apa fungsinya. Tuh yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik. Nanti kalian hasil tulisan itu setiap kelompoknya dipresentasikan. Next. Untuk materi kita hari ini. Tadi Pak Guru sudah menyinggung sedikit tentang hujan dan petir, kilat. Bagaimana proses terjadinya? Jangan lupa subscribe channel kami dan klik juga icon belnya agar kalian selalu mendapatkan update informasi kesehatan terbaru dari channel kami. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari? Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat.
Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding. Anak, setelah tayangan tadi tentang petir dan hujan, bagaimana proses terjadinya petir sehingga muncullah bagaimana proses terjadinya hujan sehingga muncul petir. Baik, ada ayat yang berkaitan dengan terjadinya petir. Yuk dibaca baru sama-sama. Bismillah. Surat Ar-Ra'd ayat 12. Ditulis dong. Surat Ar-Ra'd ayat 12. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang terjadinya hujan, terjadinya kilat, dan terjadinya petir. Tuh, ya, terjadinya petir. Waladzi yurikumul barqa khaufa wa tama'an wa yumsi'us sahabat thiqal. Allah lah yang menciptakan hujan dan Allah lah yang menciptakan petir. Jadi siapa yang menciptakan hujan? Allah. Oke. Kemudian nih, jenis-jenis rangkaian listrik yang berhubungan dengan terjadinya petir. Petir tadi munculnya listrik. Baik, setelah menyaksikan terjadinya hujan, terjadinya petir dan kilat, ada ayat yang sudah menerangkan terjadinya hujan, petir dan kilat. Oke, sekarang membentuk kelompok, masing-masing kelompok dibagi 4 kelompok. Yuk. Kalau yang dulu di kelompoknya masing-masing terdiri ada yang 5 orang, ada yang 6. Baik, setiap kelompok Pak Guru kasih ini hadiah warna pink. Oke, silahkan dibuka kelompok yang itu. Oke, kelompok yang ketiga. Ini apa ya isinya ya? Silahkan dibuka. Oke, dibuka. Diacak-acak, disusun. Disusun sesuaikan dengan ayat yang ada di papan tulis. Ayo, siapa yang duluan? Ayo berlomba dari 4 kelompok. Siapa yang duluan? Wow, waladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yumsi'us sahabat thiqal. Oke. Coba dibaca ayat yang itu, jangan dipakai terus ya. Waladzi Oke, tepuk tangan juara 1. Juara kedua. Siapa yang kedua? Yang kedua, silakan dibaca. Waladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yumsi'us sahabat thiqal.
tadi? Surat ayat 12. Surat apa tadi? Surat dalil tentang terjadinya hujan, terjadinya petir, dan terjadinya kilat. Oke. Nah, itu sekarang kita lipat kembali, dilipat kembali, dimasukkan, disusun kembali. Nah, setelah kita belajar tentang shortcut, ya, sekarang kita praktekkan kembali untuk rangkaian listrik. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yuk, dipersiapkan alat yang sudah dikeluarkan, alat yang sudah dipersiapkan kemarin. Oke, langsung dikerjakan. Ada yang langsung. Somasinya buka somasinya. Oh, enggak panas nih. Nih, pasang sini. Nih sambungan. Anak-anak, perhatikan. Jadi, dalam kerja kelompok kalian, tolong disusun rangkaiannya seperti di gambar ini. Nah, di gambar ini. Ini menggunakan dua lampu. Kalau yang digambar menggunakan spidol, itu menggunakan satu lampu. Yuk, berlomba. Siap kelompok, siapa nanti yang lebih duluan? Ya, seperti yang di sana. Yang itu satu lampu. Ayo, siapa yang sudah berhasil? Siapa yang sudah berhasil? Oke, dicoba, dinyalakan. Saklarnya dinyalakan. Oke, bagus. Tepuk tangannya dong. Oke. Sekarang satu lampu sudah berhasil. Kita coba dua lampu. Sambung sini, sambung sana. Jadi ini lampu kedua. Yang itu biar tetap apa-apa. Aku kesetrum, dicopot gitu. Yang salah tuh. Yuk, yang satu nulis. Esanya nulis. Pak, aku pengen makan dulu, Pak. Oke, kalau masih satu lagi. Kalau masih ini, coba sini. Kayak gini. Aku ini susah. Ini kan ada. Oke, nih, kamu. Ya, Pak. Jelaskan kan? Oke, coba matikan. Ini kan lampu dapur. Ini lampu ruang tengah. Ini ruang tamu. Ini teras. Tolong dong. Teras, ruang tamu, dapur, teras, ruang tamu, ini Dapur. ruang tamu, Ruang tengah, TV. Ruang tamu. Ini teras depan. Coba sekarang dinyalakan. Udah sore nih. Udah mulai sore. Nyalakan lampu teras. teras, itu teras, kan teras ini. Lampu dapur. Nyalakan lampu dapur. Udah nyala. Nyalakan. Udah mulai sore. Nyalakan lampu teras dulu. Yang lain jangan dulu. Ya, teras dulu. Oke. Sekarang udah mau masak. Lampu dapur. Mau nonton TV. Gelap tempatnya. Nyalakan. Oke. Ada tamu. Nyalakan ruang tamu. Udah mau tidur. Matikan. Loh, kok nggak nyala? Tarik. Oke. Udah. Tuh. Nyalakan lagi. Ayo. Apa yang keliru kayak gitu? Coba lihat kesalahannya. Oke. Loh. Mati lagi. Loh. Kok mati ki? Ya kuat. Udah mau tidur. Matikan lampu ruang tamu. Matikan dapur. Ya, cukup ruang tengah sama teras yang dinyalakan. Sudah siang, matikan semua. Oke, teras, lampu ruang tamu,
lampu ruang tengah TV, itu lampu dapur. Yang satu, sakarnya siapa dapur, siapa ruang tengah, siapa teras. Balik dong, kamu yang sana, terus dulu yang ruang tamu. Oke, jangan nyalakan dulu. Kamu yang nyalakan ini. Matikan dulu semuanya. Oke, matikan berhasil. Oke. Terus sekarang udah mulai sore, nyalakan lampu teras. Mau masak, nyalakan lampu dapur. Mau nonton TV, gelap tempatnya, dinyalakan. Ada tamu masuk. Oke. Mau tidur, ruang tamu dimatikan dulu. Ruang tamu dimatikan, siapa ruang tamu? Dapur dimatikan. Ruang tengah dinyalakan. Ruang tengah. Oke. Untuk tidur, menghemat listrik semuanya. Sekarang bagaimana cara menghemat energi listrik? Mematikan lampu saat siang hari dan saat tidak digunakan. Oke, coba sekarang bagaimana cara menghemat lampu? Siang hari, masa mau tidur dimatikan semua? Tidak. Oke, dah. Mau sini bagaimana? Oke, setelah merangkai rangkaian listrik sederhana, tadi sudah disusun seperti ini. Ini namanya rangkaian apa? Rangkaian listrik. Setelah menyusun rangkaian listrik sederhana, tadi sudah disusun yang seperti ini. Sudah. Ini namanya rangkaian apa? Rangkaian seri. Rangkaian seri. Apa pengertian rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tersusun sejajar. Apabila satu lampu dimatikan, maka yang lain akan padam. Oke, kamu jawab. Baik, setelah tadi mempelajari rangkaian seri dan rangkaian apa? Paralel. Sekarang Pak Guru minta setiap kelompok untuk mempresentasikan, membacakan hasil diskusi dan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kelompok siapa pertama? Oke, kelompok Kiki. Kelompok ketiga ya? Yuk. Ya. Hasil kerja kelompok 3. Dari bacaan teks eksplanasi dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang pelajaran, ilmu pengetahuan, fakta sejarah. Hasil kerja kelompok rangkaian listrik yang beranggota 5 orang, alat-alat dan bahan: gunting, kabel, solasi, lampu, aki motor dan penjepit, korek, dan saklar. Cara kerja kelompok 3 dalam rangkaian. Oke, terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok berapa? Oke, siap. Kelompok 4. Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang pembelajaran, ilmu pengetahuan, fakta sejarah. Hasil kerja kelompok rangkaian listrik yang beranggotakan 5 orang, alat-alat dan bahan. Pertama, saklar, solasi, aki, kabel, lampu, gunting. Adalah siapkan lampu dan kabel dengan solasi listrik. Lalu siapkan obeng dan saklar. Kemudian lepaskan baut dengan obeng. Kemudian pasangkan kabel ke saklar. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita pelajarannya sudah selesai. Yuk, Kak Guru minta siapa yang bisa menyimpulkan hari ini? Oke, aja. Alhamdulillah hari ini kita telah belajar ayat yang menjelaskan tentang listrik yang berbunyi huwallazi yurikumul barra khaufan wa tama'an wa yunsi'us sahaba usyiqan. Artinya, dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung.
Oke, terima kasih. Oke, kesimpulan kedua. Kelompok mana yang menyimpulkan? Oke, coba, Azil. Dari hasil diskusi kami telah belajar tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tersusun sejajar. Apabila satu lampu dimatikan, maka yang lain akan padam. Maka yang lain akan padam. Coba itu dicabut yang sebelah sana. Yang sebelah sana dicabut. Apakah yang lain padam? Oke, padam semuanya. Terima kasih. Berikutnya kelompok mana lagi yang untuk Oke, silakan. Dari hasil diskusi kami telah belajar tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah jika lampu yang satu dimatikan maka yang lain tetap menyala. Maka yang lain tetap menyala. Oke, terima kasih. Alhamdulillah dan terima kasih. Materi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan untuk besok hari. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi